Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tidak ada tara berupa iman dan Islam. Semoga kita senantiasa Allah beri hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat serta salam selalu curah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman nuruniyah seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut jejaknya hingga zaman akhir. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum singkat ini saya akan membahas tentang sholat. Allah dan Rasul-Nya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat adalah, dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan yang bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh dan roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan, tapi lebih dari itu, sholat merupakan bukti iman seorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hati. Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton sepak bola. Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholat. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang disebutkan di atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut memiliki arti yaitu, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti, dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dijelaskan bahwa yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebagai pelecut kita dalam beramal, Allah memberi ganjaran yang tidak tanggung-tanggung bagi siapapun yang menaati perintahnya, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Maka itulah sebaik-baik teman. Akhirnya, sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang-orang yang melalaikan sholat dengan sengaja, dan diberikan kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Sekian dari kultum hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.